Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV, jumpa lagi bersama saya di Podcastan Hayu Podcast. Podcast kita kali ini sudah bersama Ibu Neng Tita Rosita. Sampurasun Ibu. Rampes. Ibu ini sebagai kaprodi Ibu ya di Pendidikan Matematika FKIP Unsap. Oke. Ini Bu, ketika ada narasumber datang ke podcast biasanya izin untuk ditanya-tanya Bu. Mangga. Nah Bu, kalau mendengar kata matematika Bu, untuk sebagian orang kan mendengar kata matematika itu, wah gimana gitu Bu ya, seperti itu. Nah sebenarnya ketika kita belajar matematika Bu, itu mudah atau seperti apa? Terima kasih Pak Windu atas kesempatannya. Ya. Mendengar kata matematika memang sepertinya menyeramkan, terutama di kalangan anak-anak. Saat memperkenalkan matematika itu kesannya menghitung, sulit, menyeramkan. Nah, namun kenyataannya belajar matematika itu asik dan menyenangkan. Kenapa tidak? Karena matematika itu adalah dikenal sebagai ratunya ilmu atau Queen of Science. Dimana dengan kita belajar matematika itu umumnya kita mempelajari berbagai hal, termasuk sainsnya, kemudian dalam aktivitas sosialnya itu saling berhubungan. Nah, menyenangkannya di mana? Belajar matematika itu tidak kok harus menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan lain sebagainya. Nah, belajar matematika itu juga bisa berbentuk dalam kontekstual, artinya bisa dalam kehidupan nyata yang dikait-kaitkan dengan kehidupan nyata realnya itu seperti apa. Nah, belajar di alam juga itu bisa dilaksanakan. Jadi tidak harus toh pembelajarannya itu dilaksanakan di kelas. Jadi Queen of Science Bu ya? Queen of Science. Queen of Science. Oke, sangat menarik sekali. Iya. Jadi sebenarnya gampang Bu ya, kalau sudah tahu trik-triknya ya, seperti itu kalau ya. sudah kita tahu. Untuk itu di Pendidikan Matematika Universitas 11 April ini punya keunggulan untuk belajar pendidikan matematika ini. Nah, diantaranya ada mata kuliah unggulan seperti media pembelajaran matematika, kemudian workshop pendidikan matematika, kemudian berbasis IT juga. Ya. Nah, kenapa harus diperkenalkan berbasis IT? Jadi pendidikan matematika itu tidak harus toh kita belajarnya itu secara manual. Jadi bisa berbasis IT dengan software tertentu gitu, dikaitkan dengan teknologi. Nah, kemudian di unggulan kita juga di media pembelajaran matematika itu diperkenalkan adanya pembelajaran berbasis alat peraga. Jadi anak-anak biasanya senang belajar dengan adanya tersedia alat atau media pembelajaran. Dan di program pendidikan matematika Unsap juga disediakan laboratorium matematika. Di sana mahasiswa bisa belajar praktek secara langsung bagaimana menggunakan alat peraga untuk memperkenalkan belajar matematika yang menyenangkan. Oke, jadi itu salah satu penunjang belajar matematika di Penmat Bu ya? Ya, betul. Oke. Nah, kita sedikit bergeser mungkin Bu, seberapa penting sih dalam kehidupan sehari-hari nih Bu kita belajar matematika? Apakah untuk perdagangan kah? Apakah untuk apa gitu Bu? Seberapa penting sih kita belajar matematika? Ya. Belajar matematika itu sangat penting. Seperti kata kuncinya tadi, dengan belajar matematika sebagai Queen of Science ya, ratu dari segala ilmu, itu tentunya sangat menunjang sekali berbagai aktivitas lainnya seperti perekonomian. Nah, dalam matematika juga kita belajar ada yang namanya matematika ekonomi. Jadi bagaimana kita menghitung modalnya, labanya, kemudian presentasinya seperti apa, keuntungannya berapa. Itu dipelajari dalam matematika. Itu dalam hal perdagangan. Dalam hal lain juga sama seperti belajar kalkulus. Nah, itu nanti hubungannya dengan teknologi. Jadi ya sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Itu juga akan mengasah kepada logika seseorang mungkin Bu kalau kita belajar berhitung. Apakah seperti itu juga? Betul Pak. Dengan belajar matematika itu otomatis mulai dari pemahamannya,
kemudian bertahap nanti ke berpikir kreatifnya, berpikir kritisnya, kemudian ke berbagai pandangan atau logika seseorang. Luar biasa, Bu. Sepertinya saya juga harus mulai belajar lebih jauh ke Ibu nih tentang matematika. Tapi kadang-kala kalau lihat rumus, aduh ini gimana gitu, Bu, udah puyeng duluan. Tapi sebenarnya itu sangat mudah ya. Sangat mudah. Ya. Dan kalau kita sudah belajar konsepnya itu sangat-sangat menarik sekali. Nah, itu konsepnya, Bu, ya. Harus betul ya. Harus betul. Oke. Nah, sekarang, Bu, kalau di prodi Penmat, Bu, kan ada yang namanya hima gitu. Ada yang namanya suka ada kegiatan lomba-lomba. Nah, itu ada juga nggak, Bu? Kebetulan di program studi pendidikan matematika kami itu ada yang namanya lomba ranking 1 matematika, itu seprovinsi Jawa Barat yang sudah dilaksanakan sebanyak 7 kali. Sudah 7 kali. Dengan pelaksananya setiap tahun 1 kali. Dan itu diikuti oleh beberapa kabupaten yang ada di Jawa Barat. Alhamdulillah setiap tahunnya tidak kurang dari 150 peserta. Tidak kurang dari 150? Ya, alhamdulillah. Ranking setiap 1. tahunnya banyak peserta yang antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan di dalamnya itu siswi SMA sederajat ya, SMA sederajat itu diberi soal yang soalnya itu memuat penalaran matematis, kemudian literasi juga. Jadi soalnya soal literasi. Soal literasi. Ya, kita harus belajar literasi. Itu ada ininya nggak, Bu, misalkan penyisihan sampai ke final seperti itu? Ya, betul. Di lomba ranking 1 matematis itu terdiri dari 4 babak. Jadi babak pertama itu sangat banyak. Yang paling banyak itu sekitar 180 peserta. Biasanya di babak pertama itu masih utuh ya 180 peserta. Babak berikutnya udah berkurang karena itu sistemnya sistem gugur. Jadi 2 jawab salah langsung gugur, 2 dari 5 pertanyaan gugur dan seterusnya sampai pada akhirnya dapat 1 orang yang ranking 1 yang tidak tersisihkan dari 180 peserta. Ya. Berarti itu benar-benar juara ya. Itu juga untuk promosi kita. Iya. Alhamdulillah dari beberapa peserta yang pernah mengikuti lomba ranking 1 matematika itu menjadi mahasiswa kami. Dan itu menjadi mahasiswa yang pintar ya di kampus Ibu ya. Iya, di kampus. Dan setiap peserta itu umumnya memang yang sudah bagus dalam pelajaran. Nah, kenapa sih, Bu, lomba ranking 1 ya ini menjadi daya tarik bagi peserta, Bu? Apa sih yang membuat mereka ingin ikut dan ikut lagi kalau ikut mah gitu? Iya, nah, kenapa bisa seperti itu? Lomba ranking 1 matematika itu menjadi daya tarik tersendiri ya. Karena di lomba ini mereka berpikir, selain mereka harus berpikir cepat, tepat, benar, juga mesti jadi yang nomor 1 gitu. Siapa cepat dia yang dapat gitu. Dan artinya mereka dapat bersaing secara sehat ya. Artinya ketika mereka membaca soal, dia bisa langsung menerjemahkan dalam itu pada umumnya soalnya yang berbentuk soal cerita karena berliterasi. Jadi bagaimana siswa itu bisa menerjemahkan soal-soal cerita ke dalam bahasa matematika. Tapi itu soal-soalnya matematika semua, Bu? Soal-soalnya matematika semua yang umumnya berbentuk soal literasi. Jadi ada juga terkait literasinya juga, Bu, ya? Literasinya literasi matematika. Literasi matematika. Nah, itu mungkin seperti apa, Bu, literasi matematis? Literasi matematis itu soal yang berbentuk disajikan dalam sebuah masalah ya. Kemudian dikemas dalam bentuk soal cerita yang bentuknya itu biasanya bentuk kontekstual ya, realistiknya seperti apa. Kemudian dikemas dalam soal cerita, soalnya soal-soal umum aja gitu, cuman diajak di dalam bahasa, dalam berbahasa dulu. Kemudian
setelah dibuat soalnya seperti itu, siswa apakah bisa menerjemahkan soal itu ke dalam bentuk matematika. Luar biasa Bu ya. Nah gini Bu, kalau misalkan sekarang kan mau PMB Bu ya, sedang PMB, sedang. penerimaan mahasiswa baru. Nah kalau di pendidikan matematika ini, apakah ada program beasiswa juga kah atau seperti apa Bu? Alhamdulillah selama ini banyak sekali mahasiswa program studi pendidikan matematika yang mendapatkan beasiswa. Itu lebih dari 50%-nya Pak, mahasiswa 50%. KIP yang ada di pendidikan matematika. Nah selain beasiswa KIP juga ada beasiswa yang dari Provinsi Jawa Barat. Oh ada juga dari Ada Provinsi juga Jawa Barat ya. mahasiswa yang dapat dari provinsi. Kalau untuk sekarang Bu, katanya juga sudah ada S2 ya? Sudah ada S2. Sudah ada S2, jadi sudah ada jenjang bagi yang sudah lulus S1 bisa langsung ke S2. Iya. Beberapa alumni bahkan yang baru lulus bisa langsung melanjutkan, dan sudah ada beberapa alumni itu lebih dari yang baru lulus ya, yang baru lulus langsung melanjutkan ada 3 mahasiswa, dan umumnya yang alumni yang sudah lama juga melanjutkan pendidikan S2-nya di pendidikan matematika UNSAP. Di Pascasarjana. Iya, di Pascasarjana. Sangat luar biasa ya. Jadi buat ya. guru-guru juga mungkin ya, guru matematika guru-guru, bisa juga Bu ya. Iya. Kebanyakan mahasiswa S2 pendidikan matematika itu ada guru matematika, ada pengawas sekolah juga, dan ada guru SD. Iya, kalau pengawas SD, emang SMP, SMA, emang lebih indah lagi kalau ada SMA, MPD mah ya. Iya, betul. Dan alhamdulillah sampai saat ini mahasiswa S2-nya juga konsisten ya. Dari tiap angkatannya itu ada ya. Kalau untuk mahasiswanya ini Bu, ini bisa dijabat enggak ya kalau misalkan nggak gitu? Apakah pernah ikutan lomba-lomba atau yang berprestasi seperti itu? Dari mahasiswa PNMAT Bu, dari segi prestasi akademiknya atau misalkan untuk lomba di luar? Kebetulan dari mahasiswa pendidikan matematika ada beberapa yang ikut olimpiade juga, diantaranya di ITB, tapi waktu itu memang tidak sampai ke final, tapi sampai ke semifinal. Alhamdulillah bisa bersaing dengan beberapa perguruan tinggi lainnya, PTS ataupun ke semifinal di ITB ya. Itu nasional Bu? Nasional. Itu sangat luar biasa Bu. Nasional ke semifinal itu. Dan sekarang sudah jadi alumni ya. Dan begitu lulus mahasiswa tersebut, alumni tersebut langsung keterima PNS. Jadi sebelum P3 ada PNS yang terakhir. Oke. Ya, sangat berprestasi PNS. Bersaing dengan beberapa alumni UPI, ITB, Unpad. Alhamdulillah. Jadi bisa diperhitungkan alumni itu. Itu kalau boleh tahu di mana Bu? Sekarang PNS-nya di Sumedang Negeri Raja Desa. Di Sumedang atau di Ciamis. Karena ditugaskan kalau PNS daftar di Sumedang, tapi ditugaskan di sana. Tapi itu orang Sumedang. Orang Sumedang asli. Orang Sumedang. Sekarang jadi orang Ciamis. Tapi produknya PNMAT FKIP UNSAP Bu ya. Dan di sana juga dia berani bersaing dengan alumni PTN lainnya. PTN. Iya, alumni PTN. Dan sampai saat ini setelah PNS juga sudah lulus PPG. Langsung PPG. Sudah PPG juga? Iya, sudah PPG juga. Luar biasa. Luar biasa Bu ya. Berani bersaing. Dan tidak hanya satu, ada beberapa alumni lainnya. Tidak hanya itu saja. Iya. Berarti itu membuktikan bahwa ya memang berkuliah di PNMAT khususnya di FKIP UNSAP ya memang berkualitas seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu juga mungkin ya. Ya betul. Jadi bagi rekan-rekan jangan ragu untuk masuk ke pendidikan matematika FKIP Universitas 11 April, karena alumninya juga berani bersaing dengan alumni PTN ataupun PTS ternama di khususnya di Jawa Barat, umumnya se-Indonesia juga mereka berani bersaing. Iya. Ya itu juga siap mungkin, bersaing. Itu juga mungkin ketika daftar ya bukan hanya Jawa Barat mungkin Bu ya. Itu klubnya satu Indonesia. Ada juga yang ke situ yang dari luar Jawa Barat juga ada, ya. banyak. Tapi alhamdulillah yang masuk dari alumni kita ya. Ya. Alhamdulillah yang masuk dari alumni. Nah ini mungkin Bu terakhir nih ajakan untuk pemirsa di rumah
untuk masuk ke Prodi Penmat FKIP Universitas 11 April Sumedang seperti apa, Bu? Bagi rekan-rekan yang mau bergabung dan yang belum bergabung, jangan ragu untuk masuk ke pendidikan matematika FKIP 11 April Sumedang, karena di sini kita belajar beberapa materi pembelajaran matematika khususnya, tetapi umumnya juga kita banyak belajar lainnya, seperti tadi ada beberapa mata kuliah unggulan seperti media pembelajaran matematika, kemudian pembelajaran yang berbasis IT, kemudian matematika ekonomi, dan juga media pembelajaran. Nah, alumni dari pendidikan matematika Unsar ini, jadi daya serapnya selain menjadi guru pun di sini banyak lulusan yang menjadi guru PNS, P3K yang berani bersaing dengan alumni PTN ataupun PTS ternama se-Indonesia. Juga mereka diserap di berbagai ada berbagai bank seperti Bank Mandiri, BNI atau bank lainnya ya, yang BUMN. Kemudian mereka juga ada di bidang lainnya ya yang punya wirausaha sendiri juga banyak ya, karena di FKIP Unsat ini juga ada mata kuliah khusus tentang kewirausahaan. Nah, mereka juga belajar berwirausaha sehingga lulusannya ada yang langsung menjadi wirausaha. Ya, jadi jangan ragu untuk masuk dan bergabung dengan pendidikan matematika FKIP Universitas 11 April. Oke, mantap. Jadi bukan hanya jadi guru saja, iya, Bu, bukan ya. hanya jadi guru saja. Ya, bisa wirausahawan ataupun mungkin ke bidang yang lainnya. Iya, banyak yang di BUMN. BUMN juga banyak ya. Ya. Oke, ini pendaftaran sampai kapan, Bu, PMB ini? Pendaftaran PMB sampai Agustus 2025. Jadi masih banyak waktu banyak. ya. Mumpung masih banyak waktu, silahkan bergabung rekan-rekan ya, ditunggu. Untuk akreditasi mungkin, Bu? Untuk akreditasi, alhamdulillah kemarin dapat baik sekali dan itu ada di grade advance, jadi udah mendekati unggul, insya Allah depannya bisa unggul. Bisa unggul, mudah-mudahan secepatnya, Bu ya. Oke, Ibu hatur nuhun. Mudah-mudahan makin sukses untuk Penmatnya, untuk ibunya, untuk kampusnya juga. Mudah-mudahan dari teman-teman di rumah juga banyak yang bergabung untuk PMB tahun ini, Ibu. Hatur nuhun sekali di Ibu. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, pemirsa Par TV, itu saja pembahasan kita kali ini dengan Ibu Neneng Kita Rosita sebagai Kaprodi Pendidikan Matematika di FKIP Universitas 11 April Sumedang. Jadi sekali lagi bagi Anda yang tertarik untuk bergabung di Prodi Penmat, silahkan secepatnya datang ke kampus, Bu ya, atau website juga ada ya di bawah ini. Di bawah ini. Biasanya di bawah ini, Bu ya, seperti itu. Oke, hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.